Gimana tadi? Kok mau balik ke diving tadi? Nah, soalnya aku pertama kali nyoba, aku sejujurnya nggak bisa berenang. Ya nggak bisa lah. Ngocok, ngoceh cowok, ada di ngocok. Udah ngocok-ngocok aja. Ngonak lu berkocok. Ini. Ngonak lu berkocok. Ini partner aku mana nih? Bang, sinilah. Taruh situ dulu. Nah, ini baru bagian ngonak dulu. Kalian situ dulu, rusuh aja pun. Rusuh ya. Ini sponsor kita nggak nih? Hah? Ada. Nggak sponsor. Kita bersih. Putih. Baju baru nih. Iya. Oh. Bukan baru ketemu. Baju zaman dulu kan aku banyak ngoleksi baju-baju tentang diving. Oh, kok dulu diving? Iya. Aku pernah juga tuh diving dulu di Sabang lu. Iya, makanya dulu aku sempat hobi kumpulin baju-baju kayak gini lah. Tapi kok diving tuh hobi, kerjaan atau? Jadi dulu tuh berawal dari kerjaan supporter, bukan supporter, pendukung. Ikut bokap ya kan. Udah ujung-ujungnya kok seru nih gue bilangnya kan. Karena kan setahu aku, kalau aku kan taunya dulu pas aku diving ya itu cuman jalan-jalan nih ke Sabang dulu aku di laut. Ada paket diving nih. Coba lah, nggak tahu aku kalau diving itu bisa jadi kerjaan yang profesional ya. Oh iya, itu bisa profesional kali. Oh, bisa. Karena kan setahu aku tuh cuman kayak hobi. Iya, cuma ya mungkin tingkatannya pengalamannya juga harus berdasarkan logbook kita kan. Ibarat pilot itu jam terbang lah. Ada jam terbang. Jam terbang nggak cuma pilot kayaknya. Oh ya, halo. Halo. Aduh, kali ini ketemu dengan kita berdua nih. Kali ini di konten ngobrol ngonak. Agak takut aku ngomongnya, tapi kan sebenarnya maksudnya itu ngobrol enak. Ngobrol enak, ngobrol santai aja. Iya, kayak santai, hobi, iya. kayak kesukaannya apa, yang terkait hobi laki-laki ya? Iya, pastinya lah. Hobi Masa kita bahas hobi cewek? Iya. Bukan penyakit laki-laki ya? Bukan. Penyakit laki-laki itu banyak. Penyakit laki-laki nanti. Penyakit laki-laki itu ada sesi lainnya lah. Ya, adalah tuh ya kan. Jadi gimana tadi? Kok mau balik ke diving tadi? Nah, soalnya aku pertama kali nyoba, aku sejujurnya nggak bisa berenang. What the fuck? Ya nggak bisa lah. Tapi kemarin bisa aku. Oh, cuman discover doang di Sabang. Cuman sempat license? Nggak sempat. Oh, berarti jadi intro diver. Iya, cuman sampai 14 meter. 14 meter aku. Iya. 14 meter itu aja udah kembang kemput aku tuh. Nggak bisa berenang kan. Karena keterpaksaan kayaknya seru nih aku coba nih diving. Hal baru kan. Kalau di udara kan kita udah sering naik Itu pesawat. kapan? Tahun berapa? Tahun berapa aku? Kira-kira kelas berapa? Umur berapa nih? Oh, itu kuliah aku. Udah kuliah. Telat aku kalau 2015, 5 tahun yang lalu. Itu 3 kali aku diving. Kalau aku pertama diving itu SMP kelas 2. Seriously, what the fuck are you doing? Iya, dari SMP kelas 2. Unik juga. Biasa kan kalau orang SMP main bola, basket. Iya. Gua udah diving. Diving. Karena aku kalau renang tuh kan dari kelas 3 SD itu udah dilatih renang, udah dididik biar bisa renang. Di kolam renang, ya kan. Jadi ya mau nggak mau begitu udah turun ke laut, kita ketagihan nih. Kalau di kolam-kolam doang ya paling jauh ya lomba ya. Ya. Lomba. Kalau misalnya di diving itu kan kita bisa ke laut tuh, udah itu bisa di dua dunia gitu kan. Bukan dua dunia mistis ya. Ini dunia alamnya, alam berbeda. Kalau dunia mistis nggak ngerti aku. Bukan urusan aku kalau dunia mistis. Makanya, jadi mulai dari situ ya udah aku terus ada tawaran project-projectan aku ikut. Tapi gua kenal tadi kan gua SD tuh berenang nih, belajar berenang. Kalau belajar berenang ya sering lah orang tua kita nyuruh kita les berenang. Nah, kok kenal divingnya ini nih? Kenapa kok bisa 3 SMP? Aku 3 SMP nggak pernah aku ada info diving. Aku baca buku kawan-kawan aku kasih info diving nggak pernah ada. Bola, basket, ya main-main standar. Kawan-kawan kau tuh udah PTP belum? Belum ya? Belum. Oke. Enggak, kalau aku tuh dulu berawal dari karena bokap kan dulu kerjaannya itu di underwater marine kan. Di suatu perusahaan oil and gas di Aceh. Nah, jadi dia sering tuh ngajak-ngajak aku main ke laut, turun ke laut,
awal-awalnya sih SMP itu aku masih kelas 1, dia belum terlalu nge-push untuk bisa ya kan, bisa diving karena gua alatnya kan besar. Ya kan? Ya. Mulai dari kemarin pas aku kuliah berat kali BCD-nya udah gitu kan. Jadi ya tunggulah SMP kelas 2. Nah, itu masih ya open water lah. Bukan open water sih, masih basic lah. Belajar snorkeling dulu. Ya kayak aku kemarin berarti. Ya, maksudnya lebih dasar lah kan. Tapi kalau berenang memang basic udah ada. Ya. Sering gue ikut lomba juga dulu. Nah, cuma begitu kemari seru. Jadi kalau misalnya udah mulai SMA gitu-gitu kan, malam minggu misalnya mau nongkrong, yuk kita buat bekal orang kan. Kalau biasa di sini kan bakar-bakar ayam. Iya, bakar ayam. Kalau kami enggak, ya udah aku malam cari ikan. Aku cari ikan dulu buat kita nongkrong malam. Oh, kan? kayak barbecue tapi ini seafood lah ya. Seafood tapi ya. nyari sendiri. Ya kan? Di Aceh dulu. Jadi mau nggak mau itu aja kerjaan. Jadi ujung-ujungnya kok menarik kan? Awalnya dari situ ngambil ikan. Itu dari SMP aku udah mulai nembak ikan. Oh. SMP kelas 3 udah belajar pegang harpun, belajar nembak ikan. Tembak yang ada talinya itu ya? Ya, jadi namanya itu spear gun. Oh, spear gun. Cuma mereknya kayak yang aku pakai dulu tuh Scuba Pro. Oh. Scuba Pro. Jadi Scuba Pro kalau yang untuk ikan-ikan yang kecil, kalau yang agak gedean dikit Rivi namanya. Tapi jadi dari kayu. Bukan tambah berat Bang kok bawa itu. Enggak, ringan. Di dalam air tuh ringan, cuma yang berat pas mau nariknya. Jadi kita pakai berubah kan kalau di jadi kita pakai yang 10 mili yang 9 mili, 10 mili ya karetnya. Yang kecil. Jadi enak itu nariknya. Ya paling ikan-ikannya nggak gede-gede lah. Itu bukan ikan hiu kan kalau. Bukan lah, mana ada ikan hiu. Bukan ikan hiu. Aku nggak bisa berenang gara-gara takut ikan hiu. Kau di Sabang tuh itu cuma rekreasi ya? Rekreasi, cuman kebetulan aku tuh ke Sabang emang lagi liburan aja. Yeah. Apa nama tempatnya tuh? Pokoknya tempat Om Doden, kenal nggak lu? Oh, Om Doden kenal. Om Doden almarhum kan sekarang. Rubiah Tirta dia punya. Nah, iya itu di Rubiah itu udah. Aku tanya, kalau diving gimana? Harus pakai license nggak? Nggak kok, kalau cuman discover aja bisa. Iya, buat rekreasi. Iya, ya cuman kan? boleh terumbu karang, Nemo, gitu lah. Terus bilang lagi, kalau nggak bisa berenang gimana? Boleh nggak? Sekedar share nih pengalaman awak nih. Ya. Jadi nggak hanya dia modal bisa berenang, dia modal nyali dan dia punya duit bisa beli tools atau gear-gear yang komplit. Dia bisa turun. Karena kan ada level-levelnya dulu yang harus diikutin kan. Iya. Ada step by step gitu loh. Dia harus ngambil license. Kenapa harus ada license? Ya, itu dia. License juga ada tingkatannya tuh, ada sekitar 4 apa 5 tingkatan, beda-beda bendera ya. Beda-beda beda-beda asosiasi yang mengeluarkan license tersebut. Itu ibaratnya kayak SIM gitu ya? Ya, kayak SIM. SIM bawa air. SIM bawa air. Kan kalau SIM ada motor, mobil, truk, gitu-gitu kan ada bus. Iya, itu kan ada tingkatan tuh. A1, SIM A, SIM B, B1, B2. Kalau di diving gitu? Diving itu dia berawal dari open water. Itu basic lah. Pertama basic itu ya snorkeling. Nah, dia belajar fin swimming dulu, maksudnya biar bisa berenang di atas air dengan snorkelingan. Ya, dia implementasikan apa yang udah diajarin mungkin sama trainernya di kolam berenang. Baru dia masuk ke open water itu dengan tools lengkap. Ya paling tapi untuk kedalaman yang disarankan itu cuma 5 sampai 10 meter. Dalam maksimal tuh ya. Maksimal ya untuk seorang open water ya. Berarti baru ambil SIM motor nih orangnya. Ya, jadi jangan coba-coba aku pengen turun lagi. Kenapa? Karena kan dia ada nanti yang namanya penyakit penyelaman itu dekompresi lah. Jadi kan tabel-tabel itu yang dijaga oleh si trainer. Apabila si pemula ini, beginner ini belum tahu kan. Iya. Jadi untuk mendapatkan tingkatan, ya kan, kita itu kan berawal dari satu, ya kan, berawal dari open water untuk bisa naik lagi. Kalau pedi yang di atas aku itu tuh ada nanti rescue, baru master dive. Nah, itu tuh berdasarkan pengalaman dari logbooknya. Oh iya, logbook. Jadi kita setiap penyelam kalau udah punya license wajib mengisi logbook. Mau kita rekreasi, mau kita kerja dengan kedalaman kita, kegiatan kita berapa lama, itu harus ditulis di logbook. Nah, dari total logbook itu tadi baru nanti ya udah memenuhi syarat untuk naik level selanjutnya atau sertifikat atau untuk license yang bisa di-upgrade gitu loh. Ibaratnya kayak portofolio kan. Iya, jadi portfolionya si penyelam, si diver tadi. Jadi harus berdasarkan itu gitu loh. Tapi cuman berdasarkan itu atau kayak harus ada fotonya kah, harus ada capnya kah?
Iya biasanya kalau misalnya logbook, biasanya kalau aku punya dulu tuh karena project, biasanya ditanda tangan atau distempel sama si company-nya. Sama company-nya. Ya, jadi menandakan itu otentik. Otentik. Kan? Soalnya kan kalau nggak ada itu kan bisa-bisa aja aku aja isi aja di Sabang 10 meter. Besok muncul. Cuma kan yang jadi masalah itu tuh nanti di saat kita mau membohongi logbook tadi, mau kita buat asal ataupun ngisi-ngisi palsu, itu kan kita membohongin diri kita dengan nyawa kita sendiri kan? Iya sih. Iya kan? Itu sejujurnya pengen eksis, dibilang orang hebat, oh gue udah profesional diver, buku nggak tahu tenggelam. Buku penuh ya? Buku penuh. Padahal isinya ngasal. Nggak tahu, ya cuma ngasal-ngasal doang. Ke bawah arus. Ya banyak orang yang udah expert aja pun, ya mungkin udah takdir ya, meninggal di laut gitu loh. Jadi walaupun kita udah menguasai ilmu itu, tapi kita tetap prioritas safety. Ya, karena menurut aku tuh dunia kayak di bawah laut nih, aku diving berarti 3 kali nih total, dan semua di Sabang. Itu beda kali bang. Rasa takut aku di bawah laut tuh betul-betul takut aku tuh kayak. Wah, ini tuh bukan wilayah aku nih. Kalau sampai misalnya ada ikan hiu atau ada ancaman apa, pasrah aja udah. Pasrah aku. Kalau ibaratnya tuh kayak di dunia sini kan kayak bisa lari lah tuh. Tapi kan binatang buas itu di mana-mana ada. Selama kita bisa baca situasi, mau itu hiu maupun itu apa namanya yang kayak ular laut yang belang-belang itu tuh bahaya juga. Jangan sampai dia pegang, dia nggak bakal nyerang. Jangan sampai kita pegang dia, baru dia nyerang kita. Tapi lo pernah ketemu kayak hiu gitu-gitu? Hiu dulu di penangkaran. Kalau hiu liar yang hiu biru itu jarang, karena kan aku main nggak pernah di yang kayak laut lepas pun sekalipun itu di bawah pengeboran kan. Berarti lo di oil and gas juga? Iya, project. Ya, jadi di kedalaman itu tuh di saat itu kedalaman total lautnya 100 meter lah. Cuma aku kerja di 70 meteran. 70 meter bang? Iya. Pakai center tuh? Oh enggak, pakai KMB. KMB? Apa lagi tuh? Jadi kalau misalnya di apa namanya, kalau yang tadi itu kita diving biasa itu kan kita biasa pakai tabung. Ya. Kalau KMB itu dia pakai kayak masker, namanya masker, tapi kayak helm. KMB itu kepanjangannya itu dari Kirby Morgan Mesh. Nah, jadi kayak helm itu kita pakai, kita bisa intercom ke atas, bisa ngobrol, bisa komunikasi sama udah gitu oksigen kita tergantung dengan selang tersebut. Nyambung. Iya. Baru ntar di situ ada CCTV juga, jadi kalau kita kerja bisa dimonitor. Oke, itu udah kelar tuh, oke lanjut. Dan di situ ada senter juga. Ada senter juga. Ya, jadi itu ada banyak kalau kita pelajarin diving ini, scuba diving ini, itu tuh luas. Itu tuh luas dari sudut pandang mau dunia kerja, dunia rekreasinya, sama sampai ke apa namanya sebagai ilmiah sebagai ilmiahnya juga tuh mereka arkeolog segala macam itu tuh banyak banget. Mau kita bahas itu bisa 100 part videonya ya kan. Berarti sebenarnya dunia diving ini selain selain rekreasi ya kayak ini cukup menjanjikan berarti ya kerjaan. Menjanjikan. Kerjaannya. Hanya aja mungkin kesempatannya ya, mungkin belum dapat di situ. Tapi kalau kita udah settle dengan pekerjaan tersebut, itu menjanjikan. Karena kan kerjanya kita dibayar per jam kan. Per jam dengan dolar kan. Iya, dan itu lumayan. Karena kan menyangkut nyawa ya. Kerjaan yang berkaitan dengan nyawa itu kan pasti harganya mahal. Berarti cukup bisa diseriusin kan sebenarnya yang bisa, sempat mau diserius, cuma ya karena orang tua orang tua udahlah ngapain kerja aja, udah sesuai dengan kuliah dulu. Kan aku kuliah IT, udah kerja kelarin itu kuliah. Aku IT tapi ya udahlah mau nggak mau, ujung-ujungnya begitu udah di Jakarta udah mulai dengan sibuk aktivitas yang ada sekarang di sekitar kita, aktivitas yang ada udah mulai itu terbengkalai. Alat juga lama-lama karena nggak pernah kita pakai kan, namanya karet kan, dia ada yang mulai rusak, pecah gitu kan, udah mulai. Alat-alat itu berarti cukup ini juga? Lengkap. Ada 2 apa 3 set lengkap. Mulai dari apa namanya, kalau kita dari atas nih, sekedar share ya. Mungkin banyak orang yang pengen tahu nih kalau misalnya
seorang diver setelah dia pengen serius di diving. OTD-nya apa nih? Apa tuh? Outfit of the day. Oh iya. Malu mau ada malam nih. Outfit of the day-nya diver. Kopi lah dulu biar nyambung. Itu mereknya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Buat mancing, nggak tahu ada sponsor nanti kan. Jadi OOTD yang kau bilang tadi itu ya, kalau misalnya sebagai seorang diver ya minimal ya, kalau memang dia mau diving yang serius, dia harus punya satu alat set lengkap, ya kan? Mulai dari dia beli masker, masker, habis itu snorkeling, udah gitu kalau kita hitung kita urutin dari atas, itu mulai dari masker, snorkeling, udah gitu turun ke bawah, itu mulai ada dari BC namanya, BCD. BCD itu seperti pelampung. Iya. Jadi kayak rompi. Yang itu bisa BCD. yang ada pemberat tuh kan? Bukan, itu BC itu gunanya itu buat kita mengatur kestabilan di air. Iya. Jadi fungsi BC itu begitu kita pakai, itu kan di situ nanti dia di host salah satu selangnya itu nyambung ke tabung kita dengan regulator. Ada selang dari regulator nyambung ke tabung. Nah, itu ditekan, itu dia bakal niup kan, bakal niup rompi tersebut jadi kayak pelampung. Udah gitu nanti buat mengatur kestabilan kita di air. Misalnya udah, gua mau stabil di kedalaman 30 feet misalnya kan, 30 kaki. Ya udah sampai sini gua isin dikit segini dah. Ya udah sambil biasanya sih cenderung untuk rekreasi. Iya, aku soalnya kemarin main-main. Iya, rekreasi atau arkeolog atau lebih, kalau pekerjaanku kemarin kami lebih cenderung ke backpack. Jadi dia cuma sekedar plastik. Ini gambar di sini nanti nih. Ya kan? Sekedar plastik. Jadi dia nggak ada pelampungnya, nggak ada anginnya. Jadi kita pakai gitu aja, pakein tabung, plak. Nah, itu biar lebih enak, leluasa. Soalnya gerakan gua. Iya, gerakan kita lebih enak. Iya. Nah, cuma kita agak susah ngontrol apabila ada mau stabil di kedalaman berapa meter gitu. Jadi kita lebih effort main di kaki. Nggak bisa sih aku, langsung nggak bisa aku tuh. Iya. Aku kemarin ngandalin itu, soalnya kan aku nggak yang terlalu jago lah berenang. Aku ngandalin yang apa tadi? BC itu. Yeah. Aku ngandalin BC itu kemarin. Jadi kalau misalnya kita mau stabil ya harus ada punya BC. Nah, terus dari BC itu tadi biar kita tenggelam, mau badannya segede King Kong sekalipun harus ada weight belt. Iya. Yang ada banyak-banyak gitu kan. Aku biasa pakai sih 3 kilo, 4 kilo lah. 4 kilo. Berapa kilo aku kemarin? Ya sekitar 3 sampai. Iya, sekitar segitu. Biasa orang kalau yang makin gede badannya makin gemuk, dia makin berat kan. Iya. Aku pakai yang 4 kilo. Terus kalau terus ke bawah lagi kita harus punya pisau. Pisau. Ya, itu yang nempel di badan kita ya. Punya pisau, karena itu penting. Pisau itu penting banget sebagai seorang diver. Minimal ya mau pisaunya kecil, mau yang medium, itu wajib. Karena kita nggak tahu kendala apa yang akan kita hadapi di laut nanti. Ada tali lah bekas nelayan, bisa ataupun kelilit rumput laut. Kelilit atau kalau kelilit rumput laut jarang sih. Jarang karena rumput laut tuh dia jauh kan. Ya dia tuh nggak ngelilit banget, kecuali kita divingnya tuh di sungai apa danau. Kalau di laut nggak? Di danau. Kalau danau ya. Jadi tali sih kita ngeliat tali. Ataupun kadang gurita. Aku pernah diving, tiba-tiba karena iseng kan, gurita. Itu fin itu kutendang, ganggu gitu. Guritanya malah nyerang balik, malah nyamperin. Aku giniin pakai tangan kiri itu. Aku giniin pakai tangan kiri, dia ngelilit, dia turun ke bawah, dia ngelilit batu, otomatis kan nyangkut nih. Iya. Udah gitu kan lumayan gede. Kita kalau ngelawan di air kan tenaga kita nggak terlalu berat. Kita nggak punya tenaga ya. Massa berubah kan. Massa berubah. Terus kan gravitasi juga. Tekanan juga berubah. Ya itulah fungsi pisau tadi, kita potong tangannya kan. Si tangan gurita tadi udah berlepas. Kan itu tentakelnya itu susah kan, lengket gitu ya. Itu fungsi pisau. Terus ke bawah tadi itu kita harus pakai booties sama fin. Boot itu biar kita pakai fin itu biar dia itu padat gitu kan, biar dia nggak goyang-goyang. Nah itu yang di badan kita sama glove, sarung tangan. Nah
Itu gear yang nempel, yang ada yang melekat di badan kita. Yang harus kita punya lagi, yang paling penting itu gear yang kedua itu regulator. Regulator. Ya. Regulator itu kenapa penting? Karena nyawa kita tergantung di regulator itu. Kalau dia passing tuh maksudnya? Passing tuh bocor. Oh, bocor. Ya, jadi pas kita hirup dengan buang, hembus, kadang suka nggak stabil, ataupun kadang dia bocor halus. Di kedalaman tentu dia pecah, sealnya bisa aja dia passing. Itu tadi yang harus kita punya itu tadi regulator ya. Itu paling penting. Itu buat sebagai konektor kita dari mulut, pernafasan kita ke tabung dengan storage oksigen. Ya. Kalau naik itu nggak boleh langsung gitu ya? Nah, itu teknik-tekniknya. Kalau aku biasa dulu kan pakai sistem US Navy, ya kan, Angkatan Lautnya Amerika. Dia sistem kerjanya itu kalau US Navy yang kami pakai, metodenya itu turun. Misalnya kita mau kerja nih kedalaman 40 meter. 40 meter. Dari atas, oke, turun 2-3 orang, tek, udah kita kerja. Mau ngelas misalnya. Mau ngelas di ataupun mau bersihin tritip itu karang-karang. Karang-karangnya. Nah, itu kita bersihin. Kita turun tuh langsung ke kedalaman 40 meter. Udah gitu turun. Nah, udah kelar nih. Dengan ketentuan waktu yang udah kita sesuaikan. Oke, gua cuma 20 menit punya waktu di kedalaman 40 meter. Kalau enggak, gua dekompresi. Nah, udah gitu, naiknya, kalau US Navy tadi, dia pelan-pelan. Step 1 feet itu 1 detik. Itu zona aman dan patokan aku selama diving. Kalau kita sistem turunnya tuh turun US Navy, turun langsung ke bawah, kita tuh nggak boleh langsung naik langsung. Kenapa? Itu kalau misalnya kita naik langsung, itu resiko bisa lumpuh. Hah? Bisa sampai lumpuh? Lumpuh. Sampai atas tuh langsung lumpuh. Atau nggak kita muntah darah. Nggak ada kayak nunggu. Nggak. Bukan nunggu tua gitu? Nggak. Jadi, kan yang kita hirup itu kan oksigen murni. Di dalam oksigen murni itu terkandung nitrogen. Oh, jadi itu yang mengikat pembuluh darah kita. Sehingga itu bisa dekompresi. Nah, itu yang berbahaya gitu loh. Seberapa bahaya dekompresi itu? Bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Ya. Jadi penyakit penyelam di dalam hukum selam itu banyak terdapat penyakit ya. Kesehatan yang mungkin orang pikir, gue pakai alat turun langsung naik. Itu banyak tuh pencari kerang yang ada di pinggir-pinggir nelayan-nelayan, dia pakai alat kompresor. Yang penting dia bisa turun, dia pakai alat modifikasi, dia bisa turun, dia bisa naik. Siapa berani jamin? Ya kan? Udara yang dihirupnya itu bersih. Nah, sedangkan ini aja sebagai diver, kita tuh kan pakai tabung tuh. Itu tuh udah oksigen murni ya. Iya. Kompresornya itu khusus. Jadi kompresornya itu namanya Bauer. Kompresor Bauer itu ada filternya, itu ada 3 tuh. Jadi buat filter airnya ada, filter berbagai air ya, biar dia benar-benar kering. Ya. Itu aja yang udah kita hirup, yang biasa di rumah sakit itu, begitu dapat tekanan, makin dalam. Badan kita dapat tekanan, itu tuh berbahayanya itu nitrogen tadi dia nggak bisa langsung keluar. Oh, dari dalam tubuh. Yang kita hembus tuh oksigen, yang berubah yang udah setelah kita hirup kan jadi karbon dioksida, ya kan O2 jadi CO2. Nah, begitu yang nitrogen tadi dia ngikat pembuluh darah, itu menyebabkan stuck. Bisa aja stroke langsung, bisa aja ada yang mati, bisa muntah darah. Aku pernah pengalaman aku tuh pas tidurnya agak pagi juga, aku baru tidur jam 2, terus aku diving jam 9 pagi diving. Otomatis aku bangun jam 6. Berarti menurut aku kurang tidur. Cuman aku paksain. Oh iya, itu nggak boleh sebenarnya. Pitam aku bang. Iya. Di bawah. Terus kata si guide aku, dia ngasih kayak ada yang ditulis gitu, kayak papan buat nulis di bawah laut itu. Kata dia jangan langsung naik, take a nap dulu di bawah. Jangan langsung naik. Aku bilang kan, aku tunjuk kepala terus gini-gini. Aku bilang kan lagi ada problem kan kalau kayak gini. Terus bilang sama dia jangan langsung naik. Nah itu aku pitam aku bang. Kayak baru kali itu aku takut itu aku pitam di bawah laut.
Mak, udah goyang, disuruh take a nap, ya udah aku cuma ngatur si bisinya itu biar aku ngambang. Udah aku cuma disuruh gini, udah tutup mata aja kata dia, tutup mata. Udah diam aku sama macam. Udah sekitar berapa tuh gue? Sekitar 10 menit lah, ya kurang lebih 10 menit. Udah agak enak tuh dah, baru mulai itu lagi ini. Berarti bener-bener kayak besoknya aku kayak aku harus betul fit nih. Iya. Fit itu prioritas. Soalnya sebagai diver. Karena kan aku udah pernah coba sekali, awalnya takut terus ketagihan kan. Yeah. Yang kedua kayak harus lagi nih. Biarpun aku kurang tidur, nggak mau tahu aku harus lagi karena udah pernah ngerasain sekali, udah pernah ngerasain enaknya. Sometimes nih aku bisa buatin nih, ya kan tuh kontennya biar gimana nih bahaya penyelaman gitu. Tentang table penyelaman berdasarkan sertifikat yang aku punya ya kan pengalaman. Aku bukan trainer nih, ya kan bukan trainer. Tapi kan yang nonton suatu saat nanti ada yang nonton pasti banyak yang lebih pro, lebih master kan. Jadi aku ya membagi apa yang pernah aku alami. Ini kan karena tadi pas kebetulan kulihat kau pakai baju itu makanya diving nih. Kalau kalian ingin jadi seorang penyelam, usahakan menguasai renang gaya bebas. Gaya bebas ya. Pak, pokoknya itu udah paling sebelum beli alat segala macam yang gue bilang tadi. Berenang dulu ya di kolam renang. Berenang dulu harus bisa. Berenang di kolam renang, nggak usah belajar langsung dari kolam renang turun gitu, nggak usah. Belajar gaya bebas. Yang penting kita lanjut di video selanjutnya kali Wak ya. Apa aja nih bahaya-bahaya sebagai seorang penyelam, resikonya, keselamatannya. Dan resiko kan pasti ada solusinya. Nah, bisa gimana kita cara? Udah tips and triknya lah. Udah gitu sertifikasinya apa aja ya kan? Mungkin yang nontonnya pengen tahu, aku juga sebagai seorang pengen diving nih. Jangan kan yang nonton, aku aja pengen tahu sebenarnya. Aku aja kan pengen tahu. Ya kan? Jadi selama ini aku kenal sama kau, baru tahu aku kalau kau tuh profesional ternyata. Nggak profesional. Profesional cuma hitungannya. Punya experience. Iya, experience. Oke, berarti next kita lanjut lagi di sesi selanjutnya yang tentang diving ini. Penting ngobrol kita tadi enak. Ngonak. Cabut. Alah, diusir.